الحمد لله الذي ضمن السعادة في الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل عملا صالحا والعاقبة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. فلقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Judulnya Pasar Jumat di Surga. Pasar Jumat di surga, berarti di surga teh aya pasar. Ibu-ibu mau belanja di surga, mau ya, ke surga dulu dong. Ya kan? Ini judulnya saja cek bahasa Sunda mah aheng. Luar biasa. Oh, jadi di surga ada pasar ya? Ada. Tenang, yang di sininya hobi shopping, nanti di surga silahkan dikembangkan, dilanjutkan, bahkan silahkan ditingkatkan. Tapi kade saku kodokan saku kantong, jangan segala dibeli terus dikumpulkan bon pembayaran, bilnya dikumpulkan, setelah itu duitnya tuh boga. Jangan sampai ternyata uangnya tidak ada, atau eta mah namanya besar pasak daripada ya, di surga insyaallah istilah itu tidak ada. Konsumtif boleh, konsumerisme silahkan, poya-poya silahkan. Tidak ada lagi yang terlarang di surga. Jadi kenapa kita harus bersabar di dunia? Ya kan? Karena dunia masih ada batu-batu kerikil, masih ada belokan-belokan, masih ada naik dan turun, masih ada fluktuasi, gitu kan? Baik secara ekonomi, secara mental, bahkan terutama secara keimanan. Fluktuasi kan, fluktuatif sifatnya. Yazidu wa yanqusu. Kalau di surga insyaallah apa-apa stabil. Di surga tidak akan ada lagi demo. Kenapa harga terlalu mahal, gitu kan? Demo. Terus sekarang turun anjlok harganya murah, demo mal. Demo lagi. Kenapa ini harganya terlalu murah? Karena kalau murah berarti akan terus ya kerugian bagi yang merasa dirugikan. Dan begitu seterusnya. Kata sekelompok mahal itu menguntungkan, kata sekelompok mahal itu merugikan. Begitu juga ketika anjlok, gitu kan? Maka anjloknya harga itu sekelompok menguntungkan, tapi bagi sekelompok lain, dan begitu seterusnya. Kita tidak akan pernah bisa berbuat sesuatu yang memuaskan semua kelompok. That's very impossible, gitu kan? Itu adalah salah satu yang paling mustahil. Makanya innallaha ashtara, sesungguhnya Allah akan membeli. Sekarang kita berarti menjual. Kenapa kita sekarang harus menjual? Dan hanya kepada Allah, gitu kan?
dan tidak akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala kalau barangnya kadaluarsa. Kalau barangnya berdasarkan menawarkan barang dagangannya bisil atil kadzib, sil'atahu bihal fil kadzib, menawarkan barang dagangan dengan sumpah palsu di sini, ya nanti tidak akan dibeli oleh Allah, Pak. Ya kan? Menawarkan barang dagangan tidak sesuai dengan kemestian dan keharusannya, goror namanya, haram hukumnya, maka Allah tidak akan membelinya. Bagi Allah tidak akan ada jahalah, Pak, sebetulnya. Bagi Allah tidak ada goror. Kenapa? Karena goror dan jahalah justru bagi manusia, supaya ia menghindarinya. Mengapa? Karena ketika satu akad, ya kan, akad bai', kan ini akad bai' nih, ada gorornya. Goror artinya ketidakjelasan, kesamaran yang disengaja, Pak. Goror. Tetapi jahalah adalah sesuatu yang tersembunyi. Jahalah tersembunyi. Bisa jadi karena ketidaktahuan dari kedua belah pihak, bisa jadi karena ketidaktahuan dari sebelah pihak. Lalu oleh sebelah pihak disengaja disembunyikan. Yang jahalah jadi goror. Bisa dipahami ya? Memang tidak semua goror haram. Saya pernah menyampaikan, di antara akad-akad yang merusak, ya, bisa menunjukkan kebatalan, sekali lagi kebatalan akad tersebut, bisa juga hanya sekedar kerusakan, hilang kesempurnaannya. Hanya kalau dilihat dari aspek perpindahan hak milik, ini dikhawatirkan dalam perpindahan hak milik ada halal dan haram. Memang al-aslu fil uqud wal muamalah al-ibahah. Asal dari setiap akad-akad muamalah sifatnya keduniawian, al-ibahah itu hukum asal. Dan biasanya hukum asal itu disebutnya umum. Kalau umum berarti mencakup segala sesuatu yang disebut akad-akad dan muamalah. Itu kan? Muamalah. Maka kalau akad-akad dan muamalah umumnya halal, berarti hanya sedikit saja yang haram. Dalam akad nih, yang pertama penyakit akad adalah yang tadi saya sebutkan, goror. Ada ketersembunyian, ketidakjelasan. Saudaranya adalah jahalah. Naik dari situ dan parah hukumnya namanya ghosh, trik, licik, gitu. Ya, ada hadis rawahu Wawan Sofwan. Ingat ya, man lacako paluciko teh. Hati-hati. Kalau Nabi lain lagi, man ghasya ummati falaisa minni. Siapa yang melakukan trik-trik tertentu dalam akad sehingga sesuatu goror tersembunyi, ada ketertipuan, nah disebabkan jahalah, nah gitu kan, ketidaktahuan, tetapi bukannya diberitahu malah dimanfaatkan, diciptakanlah berbagai trik namanya ghosh. Jadi penyakit akad adalah ghosh, Pak. Dalam bahasa umum tipu muslihat. Goror artinya adalah akad-akad yang sifatnya tersembunyi. Jahalah maknanya ada ketidaktahuan tapi akad terus dilangsungkan. Kemudian maisir, ghosh, goror, jahalah, maisir. Yang terakhir adalah riba. Cuma 5 yang haram. Hanya 5 yang haram. Sekarang dibalik dari bawah, riba, gitu kan? Jahalah, ghosh, maisir, goror, jahalah. Jahalah, terus goror, ghosh, maisir, riba. Cuman 5.
Sekarang dari atas Pak. Maisir ngarulang tihanap geus apal dibalikeun ti luhur jol bingung. Coba dari atas sekarang. Apa? Riba, maisir, gos, goror, jahalah. Jahalah, goror, gos, maisir, bas khamsah. Hanya 5 yang haram. Selain itu adalah al aslu fil uqud wal muamalah al ibahah illa gitu, atau hatta yadulla dalilu alal butlani wat tahrim, sampai ada dalil yang menunjukkan atas kebatalan suatu akad dan pengharaman. Ada berapa yang bisa merusak, membatalkan dan mengharamkan? Bas khamsah kalau orang Arab bilang. Hanya ke-5. Hanya 5 saja. Ya Pak ya. Ibu-ibu ingat Bu? Coba dari atas. Dari atas. Apa itu? Riba, maisir, gos, goror, jahal. Pira ku teu apal pira ke-5. Insyaallah ke di jalan terus we pulang ke rumah tinggal 3. Naon deui cenah nu teu teh. Alhamdulillah sekarang ada YouTube ya. Ada YouTube, silahkan ibu bapak yang minggu kemarin nih, minggu 2 minggu yang lalu silahkan bisa dilihat di YouTube kan. Cuman biasanya prosesnya ya ini kan tergantung kesibukan santri juga kan. Rata-rata seminggu, nah minggu depan sudah muncul. Buka ini kan, dibuka saja di YouTube, langsung masuk ke YouTube, kemudian buka Tahdhibul Wasiyah. Kalau Tahdhibul Wasiyah dibagi 2, ada ustadz, ada santri kan. Nah santri langsung channelnya khusus Tarbiyah Mimbariyah. Itunya Pak. Dah. Oleh karena itu janganlah pertama barangnya dijual kepada Allah. Hati-hati ini. Kita berbisnis dengan Sang Maha Pemilik, Sang Maha Pencipta. Kenapa harus hati-hati? Dibayarnya dengan apa ketika kita membeli sesuatu, menjual sesuatu kepada innallaha ashtara, sini mana barangnya, Allah akan membeli. Tapi minal mu'minin, hanya dari orang-orang. Makanya jangan putus dengan bab yang kemarin kan, bahwa nanti satu saat sebelum kiamat al-qiyamah al-kubra, sebelum terjadi zalah gitu kan, akan ada tiupan pertama dulu, merupakan seleksi akhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupan pertama berupa angin, asap, ia akan masuk kemanapun, walaupun ke tempat-tempat yang manusia anggap paling rapat tertutup, bahkan bisa jadi silahkan kedap udara, tapi yang ini masuk Pak, dan tidak ada yang menghirupnya, lalu dalam hatinya ada iman, illa tawaffahullahu subhanahu wa ta'ala, kecuali pasti niscaya Allah wafatkan. Wafat semua orang-orang yang beriman dengan cara yang tidak menyakitkan. Itu diantara yang kita sering berlindung kepada Allah, min gomaratil maut wasyakaratil maut. Sakaratnya semua mengalami, tapi gomarotnya Pak, sakit, gelap, bingung, panik dan sebagainya ketika saat didatangi oleh malaikat Ijrail yang orang suka menyebutnya sang penjemput nyawa. Sok disebut malakal maut. Nah insyaallah ibu bapak, selama kita usahakan supaya iman ini stabil, biarkan ia tetap menjadi komando di dalam hati kita, kita kelompok orang yang tidak akan tahu kiamat kubro. Insya Allah mati pun dengan cara yang tidak menyakitkan. Amin ya robbal amin. Amin kan Pak, penting-penting Pak. Bisi poho ieu malaikat insya Allah sedang menatap, malaikat rahmat Pak. Karena semangat dari rumah memang kita tolab ilmu gitu kan. Ridon wa hubban li talibil ilmi. Malaikat-malaikat yang sedang membentangkan sayapnya, mereka segera katupkan dan menatap
saking cinta dan ridhonya kepada para pencari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk. Nah, makanya saya tidak akan ulang, cuma sedikit saja. Allah itu hanya akan membeli bila 3 pertanyaan terjawab. Sudah kan kemarin kan? Mau ditulis deh ya guys, ayah dibuka deh we. Yang pertama, liman. Karena siapa? Karena siapa? Lillahi subhanahu wa ta'ala. Namanya al-ikhlas. Jangan terganggu keikhlasan. Berat luar biasa. Kita ingin punya amal yang benar-benar ikhlas. Sekali lagi Pak, berat. Itu mengapa harus diperjuangkan? Karena memang berat. Ikhlas. Punten sakedap, kadieu sakedap. Untuk diserat namina, bisi ngaganggu keikhlasan. Nah gitu kan? Tolong nenek ini, dosok nenek-nenek wae contoh tadi. Hamba Allah tulis, hamba Allah saja. Cuma dalam kurung aja sedikit, nenek-nenek lah kan tidak apa-apa. Ya, mimiti tah. Gitu. Tadi katanya hamba Allah supaya orang tidak tahu, tapi saya kira kalau nenek-nenek boleh kata. Hamba Allah dalam kurung nenek-nenek. Tapi begitu orang datang, nah sini nak. Ini hamba Allah sengaja orang sudah supaya tidak tahu sebetulnya. Supaya tidak tahu. Ini sebetulnya nenek ini. Supaya orang tidak tahu, tapi sebetulnya nenek. Ikhlas, Pak. Apa cirinya ikhlas? Kalau dalam mengeluarkan nih, berinfak nih. Biarkan tangan kiri tidak tahu. Sederhana. Itu adalah bahasa ungkapan yang paling tinggi. Jangankan yang lain, tangan kiri saja tidak boleh tahu. Itu adalah ungkapan kiasan, bukan hakiki. Saking cek bahasa Sunda mah meureunnan naon sebenarnya nyamuni. Sangat tersembunyi, sangat tertutup karena takut keikhlasan, terganggu. Yang kedua, setelah itu Pak, ada 2 penyakit yang suka menggugurkan infak dan sedekah kita. Wala yatba'una ba'da ma anfaqu mannan wala adan. 2 penyakit infak, Pak. Setelah infak sukses, selesai, terjadi akad pelepasan hak milik, ya kan? Namanya ikhrajut tamlik. Mengeluarkan hak miliknya, dah dikeluarkan, ikhlas. Hati-hati setelah itu ada ujian-ujian. Apa ujiannya? Wala yatba'una ba'da ma anfaqu, tidak mengikuti setelah apa yang diinfakannya, mannan, pupujian. Pupujian itu terdiri dari sum'ah. Alah, pada diserat Pak. Ya, hati-hati dengan penyakit nih. Penyakit amal itu ini nih. Yang pertama, tepuku-puku datang sum'ah. Dia ingin orang lain mendengarnya. Ya babaturan pupujian Pak. Yang kedua namanya ria. Tuh. Ya kan? Yang ketiga namanya, kalau sum'ah sudah tahu, ingin didengar orang. Ria tina ro'a yaro alladzina hum yura'una wa yamna'unal yura'un daria. Yang ketiga adalah syuhrah. Ingin termasyhur Pak. Ingin termasyhur. Ya, mung capek gawe teu meunang kapuji. Kemudian yang keempat adalah at-tafahur. Hijikeun we ieu wattabaha. Hati-hati dengan penyakit amal. Walaupun yang sudah jadi di perjalanan jadi gugur lagi, Pak. Ini bisa menggugurkan. Kemudian, ya, ini semua gitulah ya teh. Ku Qur'an disebutna wala yatba'una, dan tidak mengikutkan ba'da ma anfaqu mannan. Mannan ini bentuknya sum'ah,
bentuknya riya, bentuknya syuhroh, bentuknya hanya tafakhur wa tabaha, hanya untuk bisa dikatakan dan dibangga-banggakan. Ini tafakhur wa tabaha hanya untuk dibangga-banggakan. Penyakit manan namanya. Hati-hati ketika Anda menyebut kebaikan yang telah dilakukan. Hati-hati. Jangan sampai termasuk kategori manan. Apakah menyebut kebaikan yang sudah dilakukan itu manan? Tidak. Ini soal keikhlasan. Makanya silakan tanya kepada hati sendiri, apakah ini ingin sum'ah, riya, syuhroh, tafakhur, atau justru sedang idharun nafaqah was shadaqah. Idhar itu sengaja diberitahukan, sengaja ditampakkan karena dakwah, karena ta'lim. Nah, maka supaya mengeliminasi, niatnya harus dengan dakwah, ad-da'watu tak itu, wat ta'lim. Ini Pak obatnya supaya jangan rusak. Kuatkan karakter dakwah kita, kuatkan karakter bahwa kita suka mendidik dan memberitahu orang yang belum tahu dengan keilmuan. Makanya kalau keilmuan dan betul-betul dakwah, silahkan. Ya, in tubdus shadaqat, nanti di Quran ada kan? Jika kalian sengaja tampilkan dan tampakkan sedekah-sedekah kalian, fa ni'imma hiya, terbaik sebetulnya Pak. Kenapa? Karena dari sedekah itu adalah pendidikan, ya, transfer ilmu, pengetahuan dan semangat dalam bentuk disebutnya demonstratif, Pak. Sengaja kalau ada kenceleng, Pak, ada kenceleng keluarga ratusan ribu ngahaja di luhur sarepeun sararea 100.000, 200.000 kaburu garing ya Pak, kadiekeun deui 3 juta set 100 supkeun deui we Pak, wah teh eta mah Pak, ditinggalikeun 3 juta aya diasupkeun goror Pak itu. Hati-hati jangan sampai goror. Kalau di kita kan untuk apa? Demi menjaga keikhlasan, idhar sedekah. Sekali lagi, idhar nafaqah, intu bedus sedekah, jika sengaja kontapakan sedekah-sedekah, fa ni'imma hiya, itu terbaik. Tapi ketika kita ada kekhawatiran merusak keikhlasan, maka lakukanlah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi sembunyi-sembunyi manfaatnya lebih terbatas. Ada manfaatnya pasti, tapi lebih terbatas. Yang lebih baik adalah sengaja ditampakkan. Tapi tanya dulu hati, sudah siap atau belum untuk menampakkan sedekah. Jangan sampai masuk kepada manan. Maka dieliminasi, diobati supaya tidak manan dengan dakwah wa ta'lim. Maksud ditampakkan adalah ada dakwahnya, ada ta'limnya, pendidikannya. Ini insya Allah sembuh. Manan penyakitnya. Yang kedua Pak, ada yang lebih parah Pak. Lebih parah ini. Namanya apa? Yuriduna dalam surah akhir-akhir Ali Imran. Dalam akhir-akhir surah Ali Imran. Yuriduna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Sangat gemar dan suka disanjung, dipuji, padahal dia tidak melakukan apa? Wah, itu mah penyakit parah Pak. Itu namanya sudah gila pujian. Sampai ia gembira, bahagia, bangga dengan pujian-pujian, padahal ia tidak melakukan apa? Jadi cek bahasa Sunda mah resep dipuji ku hal nu manehna teu migawe. Si ieu mah hebat, apal sakuran apal atuh ieu mah. Alhamdulillah si kuring mah bari henteu. Gitu kan? Itu penyakit lebih parah. Yang bersedekah, yang berbaik, banyak kebaikannya saja, itu juga bisa rusak dengan penyakit ini ya, manan namanya. Kemudian yang terakhir, nah ini sekali lagi, yang terakhir satu lagi, penyakit nih, azan. Ini lebih parah daripada azan Pak. Manan adalah mengungkit-ungkit, mengomong-ngomong, memberitakan kebaikan hanya sekadar untuk sum'ah, riya, syuhrah, tafakhur wa tabaha. Tafakhur berbangga-bangga, bersombong-sombong, gitu kan? Tabaha berbangga-bangga. Penyakitnya manan.
Azan ini lebih parah. Diikuti dengan perbuatan, tindakan atau perangai menyakitkan yang menerima. Baik bentuk pemberiannya, orang begitu memberikan sampai harus karena butuh Pak jadi diterima, tapi dengan rasa sakit hati yang terhinakan luar biasa. Namanya azan. Kapaksa narima lantaran butuh pisan, sampai tidak lagi memperhatikan harga diri. Padahal ia sedang hina dengan pemberian itu. Namanya azan. Itu satu, pada waktu memberikannya. Yang kedua, selesai memberikan biasa-biasa, tapi setelah itu sambil pergi keluarlah kalimat-kalimat yang menusuk, menyakitkan. Itu ya, jangan sampai amal kita dirusak. Yang begitu-begitu adalah jualan yang tidak laku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas. Yang kedua adalah kaifa, bagaimana caranya supaya barang dagangan kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arab suka menyebut kaifiyah. Perhatikan tata cara, sifat-sifat, karakteristik amal yang harus dilakukan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Contohnya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang dibicarakan niatnya atau apanya Pak? Sekali lagi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apanya? Kaifiyah. Nah, di dalam kaifiyah seringkali mengikuti hal lainnya. Nah gitu kan. Ini contoh, kan tadi yang pertama adalah liman. Karena siapa engkau beramal, gitu kan? Gitu, kaifa dulu lah, karena ngacakin bapaknya. Kaifa atau disebut kaifiyah, cara. Tuh. Dalam kaifiyah cara ini seringkali juga ada, kalau bilangan namanya kamiyah. Berapa-berapanya, duhur 4 rakaat, itu namanya kamiyah. Bagaimana kaifiyahnya, caranya? Idza kumta ila sholati fasbigil wudu'a tsumma istaqbil qiblata fakab. Itu menyangkut kaifiyah. Wudu dulu, menghadap kiblat. Setelah betul-betul menghadap kiblat, fakabbir, takbirlah, kaifiyat namanya. Salat apa? Salat zuhur berapa rakaat? 4 kamiyah. Tarawih adalah cara sholat di malam hari. Berapa rakaat? 11. Bagaimana caranya? Begini, rakaat 4 rakaat. Kan cara tuh 4 rakaat, 3 rakaat. Ketika menyebut 4-4-nya namanya kamiyah. Ada caranya, ada berapa bilangannya gitu. Ketika menyebut zakat anu berapa persen? Nah gitu kan. Ada nisab tidak? Berapa nisabnya? Kalau sudah berapa namanya kamiyah. Bagaimana caranya? Kaifiyah. Harus benar supaya dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu sekalinya ada liman. Lalu 5 untuk apa? Untuk apa Pak? Kalau kita beramal itu untuk apa? Nah ini nanti ayat ini di sini disebutkan, nanti di akhirnya coba kita lanjutkan. Ini bisa menjawab untuk apa. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah akan membeli dari kaum mukminin anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka sesungguhnya ada surga. Yuqatiluna fi sabilillah, ada orang-orang yang berperang di jalan Allah, fayaqatuluna wa yuqatalun, lalu mereka membunuh atau dibunuh. Wa'adan alaihi haqqa, suatu perjanjian atasnya yang benar-benar hak. Fit Taurat, di Taurat ada, wal Injil, di Injil ada, wal Quran, di Al-Quran pun ada perjanjian yang sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa man aufa bi ahdihi minallah. Nah, ini Pak. Jadi antara kita dengan Allah itu ternyata ada ahadun. Antara Allah, kita al-abdu, kita hamba, sedangkan al-khaliq adalah Allah. Di sini antara ini dengan ini ada al-ahdu, perjanjian. Jadi kita sebetulnya hidup terikat oleh akad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diikat dalam satu kata namanya al-ahdu. Makanya orang yang durhaka dan ke neraka adalah allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang mencerai-beraikan perjanjian dirinya dengan Allah setelah diikat dan dikuatkan sedemikian rupa. Kemudian waman aufa bi ahdihi, siapa yang memenuhi dengan janjinya, kesanggupannya minallah, dari Allah itu, fastabashiru, bergembiralah kalian, bibai'ikumul ladzi bay'atum, dengan jual beli yang kalian sudah lakukan, perniagaan. Wa dzalika huwal fawzul azim, itulah dia janji keuntungan yang teramat agung. Kemudian selanjutnya, wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fil jannati lasuqan, ini ada pasar Jumat di surga. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'ah, para ahli surga itu akan turun semua datang ke pasar itu pada hari Jumat. Makanya saya beri nama pasar surga adalah pasar Jumat. Ya, jangan dibalik. Pasar Jumat adalah pasar entong dibalik, nanti lain lagi. Sekali lagi, pasar surga adalah pasar Jumat. Tapi tidak setiap pasar Jumat pasar surga. Kade cek bahasa kolot babeula. Ari kaleci teh buleun, tapi teu tiap-tiap nu buleun kade. Ulu itu jelema kaleci, nah buleun ulah teh enggak enak itu nanti ya. Sekali lagi, pasar surga itu pasar Jumat, tapi tidak setiap pasar Jumat. Ya, gitu kan? Ada pasar Kemis, pasar Rebo, pasar Minggu dan sebagainya. Ya, di surga hanya ada pasar Jumat. Sekali datang cukup untuk 1 minggu. 1 minggu apa? 1 minggu surga. Karena tidak akan sama dengan 1 minggu dunia. Luar biasa. Saya beri contoh Pak. Saya beri contoh. Kalau tidak salah peristiwanya terjadi pada peristiwa khutbah Nabi pada gerhana matahari. Karena Nabi kan ibadah gerhana hanya 1 kali selama hidup beliau, walaupun kalau secara perhitungan astronomi sejak Nabi diutus saja bisa sampai 9 kali terjadi gerhana. Ya, kalau astronomi kan bisa dihitung, oh gerhana astronomi. Tetapi pada kenyataan syariah Nabi hanya 1 kali saja. Ya, ada ibadah-ibadah yang pada gerhana. Kemudian dalam khutbahnya ternyata diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang gaib, hatal jannah wan nar, sampai surga dan neraka. Ketika diperlihatkan neraka, Nabi depan mimbarnya kan bertrap-trap gitu Pak. Nabi mundur Pak beberapa langkah dengan wajah yang penuh kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, sampai mengeluarkan dari berdesis seperti daun-daun kurma yang bersentuhan tertiup angin Pak. Mungkin karena cek bahasa Sunda mas soak, takut yang tiada hingganya ketika azab kubur diperlihatkan, neraka diperlihatkan. Makanya saya sering katakan, bagi kita neraka itu adalah ilmul yakin Pak, tapi bagi Nabi ainul yakin, karena sudah diperlihatkan bagi beliau. Kemudian setelah itu waraitul jannah, aku melihat surga. Seketika berubah wajah Nabi yang tadinya begitu takut, ya kan?
luar biasa. Cek bahasa seorang mas seperti brai, tiba-tiba dalam keadaan mendung yang luar biasa muncul bulan purnama, seperti itu Pak. Sehingga alam menjadi seolah terang benderang, wajah Nabi berseri-seri dengan mata yang benar-benar, dan langsung ini masalahnya ini Pak, tiba-tiba begini Pak, di atas mimbar nih, ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ra'inaka tanawalta syai'a, wahai Rasulullah, kok kami melihat Tuhan ini meraih-raih sesuatu. Madza tanawalta, apa gerangan yang ingin kau raih itu? Jadi ada sesuatu yang dilihat oleh Rasulullah tapi tidak dilihat oleh siapapun yang hadir. Inni ra'aitu unqudan, baru saja aku melihat segugus anggur Pak, saranggai anggur. Launawal tuha, kenapa aku terus meraih-raih? Itu karena ada syahwat positif namanya Pak, energi positif cek urang mah, dorongan cinta dan mahabbah Nabi kepada umat yang luar biasa, kumaha supaya iman percaya ka surga sararea gitu. Kan kalau nafsu dai begitu Pak, dan itu nafsu positif. Hanya saja tidak boleh lalu jadi sedih dan berduka ketika yang didakwahinya tidak nurut, nggak boleh. Toh masih ada orang lain yang bisa didakwahi Pak. Kalau tidak sekarang barangkali besok dia berhasil didakwahi dan seterusnya. Begitulah dai-dai itu harus lapang dada, positif, punya visi ke depan yang jauh, sehingga tidak mudah patah semangat atau patah arang. Nabi meraih-raih satu. Launawal tuha, andai aku jadi petik dari anggur itu, la utaimukum minha, kalau dalam bahasa saya ya si asaan letak gitu Pak, gegel tidak akan habis. Tapi kalau jadi kupetik dan kalian mencicipinya walau hanya segigit saja, lakultum, pasti kalian akan berkata, ma baqiyatud dunya, the world is nothing Pak. Ya kan? Dunia ini Pak, kalau mau menyesal mending sekarang. Ya kan? Sekaranglah sesali apa-apa yang buruk dari kita, mumpung kita masih punya kesempatan. Sebab kalau ingatkan mereka, wa anzirhum yaumal, sudah kan ayatnya ya? Saya bacakan dalam Tawakal berapa? Ingatkan mereka yaumal hasroh, nanti ada hari penyesalan besar yang luar biasa. Ketika anggur-anggur itu muncul di hadapan kita, orang menikmatinya, kita hanya cing atuh cenah ye, naktabis min nurikum, cing atuh cenah atuh bagi ka dieu saeutik. No way. Ya kan? No way, never and ever. Tidak akan pernah orang-orang yang tidak berhak untuk mencicipi suguhan-suguhan surga. Itu baru anggur Pak. Makanya kalau Bapak Ibu nanti melihat saya ke pasar Kosambi, ada anggur-anggur yang warna merah jingga, ada warna hitam, ada warna hijau, dia direret Pak. Tidak saya lirik anggur gitu kan, anggur dunia itu gitu kan. Begitu ke pasar anggur dunia itu saya tidak akan beli lah, nggak punya duit gitu. Nanti kalau mau belanja besar-besaran Pak, big sale kan, nanti di sana Pak. Ya, nanti di sana ada kita akan belanja besar-besaran Pak. Ya. Kemudian pasar Jumat. Inna fil jannati lasuqon ya'tunaha kulla jum'ah. Kemudian fatahibburi husyimal, waktu berkumpul-kumpul di pasar, yang itu beli ini, yang ini beli ini, nggak ada penjaganya kayaknya Pak nih. Ya Pak ya, bebas silahkan. Kenapa? Yang haram-haram itu di dunia, di akhirat sudah dihentikan, tidak ada lagi yang haram. Bapak mau apa, ibu mau apa, tinggal ngomong, tinggal Pak, silahkan kerjakan. Matas tahun cekuran guys, sepuas-puasnya silahkan. Ini itulah mengapa innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ini cuma permainan sekarang itu. Kadang-kadang menipu, kadang-kadang tertipu, kadang-kadang ditipu dan sebagainya. Jalan terus Pak. Ya, siapa?
Siapnya, ya siap tidak siap harus siap. Kemudian menerpaklah rihus shimal, angin utara. Kita aya angin tilbah kaler paniup, angin teh berhembus, fatahsu fi wujuhihim wa siyabihim, nu kapalasar diterpaklah dengan angin halus dari arah utara, gitu kan? Kenalah ke wajah-wajah, ke badan, ke pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamalan, maka bentuk tubuh mereka, wajah-wajah mereka makin indah dan menawan. Matak di dunia tong sok gumelis lah. Cek bahasa Sunda, di dunia mah tong sok gumelis sabar. Tong sok gumasep. Ari jalma gumasep teh lantaran goreng patut. Manya aya nu kasep gumasepnya enggak usah. Eta cenah budak teh jajangkungan teh supaya kaciri berarti tuh. Meni gomelis pisan hirup teh eta teh nyeri, Pak. Disebut gomelis mah pangna gomelis ge pasti goreng patut teu geulis. Sayana we di dunya mah sederhanakan sajalah ya, supaya tidak terlalu makin kita mengada-ada makin besar godaannya dan juga makin besar peluang kecelakaannya. Jangan-jangan nanti apa-apa yang kita jual tidak laku, Pak, tidak dibeli Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi lima dan kaifa. Kemudian fayarji'una ila ahlihim, mereka pulang ke keluarga masing-masing. Pak, mata oge mun di dieu ngariung. Kalau kita berkumpul di sini, mohon kepada semuanya supaya kita bisa melanjutkan riungan kita nanti di surga, Pak. Capek, Pak, ngariung di dinya bungkul mah aya masalah wae. Suami istri saja anu geus janji kitu janji kieu, kapan ari usum amuk mapan nongongan? Apa nongongan bahasa Indonesianya? Apa itu? Nongongan itu membelakangi, Pak. Istrinya membelakangi, suaminya membelakangi, patongong. Pak. Di toilet kalau kamu rungkut manyung. Jika domah teh istri domah teh gitu, Pak. Mun toilet bagi manyun. Beda deui istri kasroh. Gitu. Mah tayo alhamdulillah bapak teh menang berang penting teh geuning ieu hasilna sakieu mana sabaraha. Kita mah kasroh Pak gitu mah. Seberapa besar pun pasangannya, mau suami mau istri nih berbuat kebaikan begitu tengah bisa, Pak. Dasar pemajikan kasroh kita bae ngecarakan, Pak. Aisyah, bacakeun si Ustaz. Si kasroh. Amun setik baut, setik siri baut, pan dhammah, Pak. A U I gitu kan? Dhammah. Waduh, kasinggung setik. Mawa teh pesanan gitu salah setik, wah tamu rukus urang tamu mah ngagoreng jalan nyeuseul jalan ieu mah pan tong tong aya kan kitu aya. Kan bae malum, Pak. Bisi stres kene urang nu jadi obatna nya tagogan. Teras mah, teras. Pada jeung pesawat. Sampai mah teras serius gitu. Gitu kan? Teu naon, Pak. Dunya mah apa namanya? Romantika. Dinamikanya luar biasa. Itulah dunia, makanya kitalah yang harus berkesenian, Pak. Apa berkesenian? Apapun masalah yang dihadapi dengan istri, dengan anak, dengan tetangga dan sebagainya, maka pasti di situ ada celah kita dapat pahala, Pak. Itu namanya berkesenian, Pak. Tidak ada satu peristiwa yang datang pasti di situ ada celah pahalanya. Namanya cek orang mah apa? Berkesenian. Itu baru ahli seni, Pak. Kemudian waqadizadadu husnan wa jamalan, begitu pulang kepada keluarga mereka sudah bertambah keindahan, ketampanan kalau laki-laki, kalau perempuan kecantikan, menawannya makin hari. Setiap kali diterpa tayeu ngaranna ari di surga mah Pak teu kudu ka salon kecantikan. Terapi kesehatan, pedicure, manicure, terus apalagi kadang-kadang di kita sampai face off. Di operasi wajah teh Pak nepi ka sasaha teu wawuh. Jadi ayeuna mah tukang make up nu alus teh anu nepi ka indungna wae teu wawuh ka anakna Pak. Kakara nga make up teh hade.
Ari kitu mah neng damang can alus Pak. Berarti babuheun keneh. Kayak geus teu babuheun sararea begitu pengantin datang kayak teh saha cenah teh semua tidak kenal. Wah katanya ahli make upnya Pak. Nepi ka kitu eta zaman ayeuna Pak semakin palsu. Ya. Dulu saya selalu mengatakan, apa sih yang asli dari perempuan ini yang tampil? Wajah dibedak. Belum lagi apa-apa. Belum ke sini blush on. Belum ke sini eyeshadow. Wah dan sebagainya banyak. Nepi ka aduh itu nu aslina naon Pak. Oh matanya, bola mata. Bola mata ge aya geus bisa. Apa itu namanya? Soplen ya. Oh ayeuna mah geus pakai soplen dengan warna-warna yang menurut dinya itu tah nu kitu ngaranna gumelis Pak. Nya kan? Gumelis. Geus we sayana supaya ke waktu rek beurang rek peuting rek sore panggih jeung salaki teh salaki henteu nanya isa neng teh saleresna sidik pamajikanana lantaran eta akibatna make up. Make up nepi ka salakina lompat lantaran disampeurkeun ku batur. Padahal pamajikanana Pak. Tapi oge ulah siga punten ieu mah nya usah jae Pak. Tapi ya dongeng usah jae, sanes usah jae nah katanya ada seorang perempuan lihat poster artis cantik dari luar negeri, pakaiannya begitu. Saya harus beli yang begini supaya suami makin cinta, makin sayang. Pergilah shopping dia. Begitu pulang, suaminya malam-malam baru pulang kerja. Dia sudah di depan kaca berdandan dengan baju yang dipakai oleh artis teh Pak. Dina poster. Wah, punten ya kieu nu kaca teh geus bolak-balik we. Apa anu kaca teh. Begitu suaminya datang, wah. Papa, gimana sekarang Mama dengan baju ini? Cek Mama, hebat, cantik, pantas, sip. Dari mana punya ide seperti ini? Lihat posternya. Wah, paingan atuh. Begitu sambil bareng ngaleos teh Pak, anger we buleud. Cenah gitu. Dengan ada teh Pak. Eta walayat bauna ba'da ma anfaku mannan wala. Jangan dong sudah muji terus lagi anger we cenah buleud. Aduh kena ting keun atuh nya ge buleud pan buleud ge papan jati Pak. Dah lanjutkan. Husnan wa jamalan. Fayaqulu lahum ahluhum, maka keluarganya yang didatangi itu mereka berkata kepada mereka, wallahi demi Allah, laqadiz dadatum ba'dana husnan wa jamala, sungguh setelah kami kalian ini kok bertambah tampan. Kalau kata istri, kalau pasangan bertambah tampan, bertambah menawan. Fayaquluna, maka yang baru datang pun ke rumah, rumah surga nih. Ya kan kita sangat mencita-citakan punya investasi, punya baitun fil jannah. Kita punya rumah di sini, maka di surga pun kita harus punya rumah. Fayaquluna, mereka berkata, wa antum kata yang datang kepada istrinya, kepada anaknya dan keluarganya, kalian pun rupanya sama. Wallah demi Allah, laqad zadadatum ba'dana husnan wa jamala. Kalian makin indah, makin cantik saja. Seperti itu romantisme surgawi Pak. Kenapa? Karena sudah Allah cabut segala pikiran-pikiran negatif. Ya, makanya kita harus belajar dari sekarang nih supaya nanti begitu menikmati tidak gamang, ya kan? Tidak gamang. An Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah yang berkata, nazalat hadhil ayat yang di atas turun, innallaha ashtara minal mu'minin, itu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, kepada Rasulullah dan Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Kemudian fakabbarun nas fil masjid, orang-orang pun bertakbir ketika ayat itu turun di dalam masjid. Fa aqbala rajulun minal ansor, datanglah menghadap seorang laki-laki dari kaum Ansor, thaniyan tarafai ridaihi, ia mempertemukan dua ujung bajunya pada tengkuknya, itu kan? Nah gitu, seperti begini Pak, dua ujung kain dibelit-belit lalu ujungnya diikatkan di atas tengkuk. Begitulah model pakaian sederhana, juga mungkin menggambarkan budaya, tetapi juga memungkinkan menggambarkan kondisi ekonomi saat itu, bahwa pakaian seperti itu saja sudah layak untuk menghadap kepada Nabi Pak, gitu kan? Mungkin budayanya, mungkin juga
sosialnya atau ekonominya seperti itu, sehingga dimaklum saja. Kemudian ala ridaihi faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anzalat hadhil ayah, benarkah ayat ini sudah turun? Di atas, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di atas, Allah akan membeli, ayo kau jual kepadaku, kata Allah, ayo kalian jual kepadaku, aku akan beli semuanya. Kenapa? Allah itu ghaniyun, Pak. Membeli bukan karena butuh, tapi karena ia maha kaya dan tidak ada kekurangannya. Kemudian setelah begitu kata orang tersebut, faqala na'am, kata Rasulullah, iya. Faqala al-ansori, orang Ansor itu berkata, bai'un rabihun la taqbilu. Betul kan? La nakbilu wala nastaqbilu. Betul, Pak? Kami tidak akan lagi mau mengulanginya lagi, tidak akan menukarnya lagi dengan yang la nakbilu wala nastaqilu. Saya persingkat saja, kami tidak akan meminta penukaran lagi. Kalau sudah Allah beli, maka pasti para sahabat dan orang-orang yang beriman merasa tenang kalau dagangannya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah senantiasa meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wa bi rasulih, dan kepada rasulnya, wa qamas sholata, mendirikan salat, wa shoma ramadhana, dan saum Ramadan, kana haqqan 'alallah, adalah hak atas Allah, ayyudakhilahul jannah, untuk memasukkannya ke surga. Itu makna dari innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata-katanya di sini haqqan 'alallah ayyudakhilahul jannah. Jahada fi sabilillah, ia sudah berjihad di jalan Allah, aw jalasa fi ardihi, atau ia tetap bertahan di lemburnya sendiri, di kampungnya sendiri, allati wulida fiha, yang ia dilahirkan padanya. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, afala nubasyirun nas, bolehkah kami mengabarkan ini untuk menggembirakan orang-orang bahwa betapa mudahnya kita untuk masuk surga, tidak susah. Qala inna fil jannah, kata Rasulullah, sesungguhnya di surga, mi'ata darajah, ada 100 tingkatan surga. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, hanya Allah sediakan bagi para mujahid fi sabilillah. Itu yang namanya tadi, Pak, menjawab liman kaifa lima, itu jihad, Pak. Mulai dari harus tolab ilmu, terus memahami, mengamalkan, itu semuanya jihad, Pak. Pergi ke tempat taklimnya pun jihad. Selalu kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Jihadnya di situ, dan kita harus berjihad supaya bisa menjawab liman, kaifa, dan lima. Jihad, Pak. Kalau tidak jihad tidak bisa. Kemudian mi'ata darajah, a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah ma bainad darajatain, antara satu surga, level surga ke surga di atasnya, atau yang atas satu level ke bawahnya, jaraknya adalah kama bainas sama'i wal ard, sejauh jarak bumi dan langit. Itu satu tingkat, Pak. Jadi kalau langit itu namanya sab'an samawatin tibaqa, ya, khalaqas samawati sab'a samawatin tibaqa. Allah telah menciptakan langit-langit 7 tingkatan. Cuma 7, Pak. 7 saja kita belum pernah ke langit ke-7, kan? Tetapi surga adalah 100 tingkatan, yang tingkatannya adalah seperti bumi dan langit. Insya Allah mau kemana, ya kan? Toh nanti paling tidak kita akan bertemu di pasar. Pasar apa? Pasar Jumat, kade. Ya. Kemudian, fa idza sa'altumullah, jika kalian memohon kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mohon surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena ia surga terbaik, wa a'lal jannah, surga tertinggi.
di situ nanti Nabi akan memiliki rumah. Jadi tingkatan ke-100 namanya Firdaus. Di tingkatan Firdaus di situ ada dataran tertinggi namanya Al-Wasilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi, itulah al-wasilah, rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzilah beliau. Kemudian saking tinggi-tingginya itu surga Firdaus, fauqahu arsyur rahman, di atasnya langsung ada singgasana Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dari situlah sumber mata air surga seluruhnya. Kan di surga-surga tajri min tahtihal, dari mana asal air itu? Itu adalah adanya mata air yang sumbernya di Firdaus. Mintalah, jangan tanggung-tanggung surga Firdaus. Persiapkan jualan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan jualan kita bisa menjawab liman, kaifa dan lima. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi